eksperimen manusia paling gila sepanjang sejarah. Hey hoi semuanya, kembali lagi dengan channel Bicara Indonesia. Kali ini kita akan mengulas tuntas tentang cerita kelam serangkaian eksperimen manusia paling gila sepanjang masa. Kalau kamu mendengar kata eksperimen, yakin deh imajinasi kamu langsung tertuju pada para dokter dan ilmuwan di suatu laboratorium yang dingin. Di sanalah mereka akan mencoba untuk menemukan suatu penemuan. Pada prosesnya bahkan terkadang bukan suatu penemuan saja yang mereka dapatkan, tetapi juga keajaiban. Tapi permasalahan yang timbul adalah saat ambisi untuk mewujudkan sebuah mimpi yang besar berubah menjadi kegilaan. Eksperimen yang seharusnya dilakukan dengan aman malah berubah menjadi suatu kesadisan yang mengerikan. Gilanya lagi, para korban yang tidak berdaya ini merupakan orang-orang yang sudah diambil paksa hak hidupnya. Umumnya adalah para tawanan, budak, orang yang memiliki kelainan, dan terkadang orang-orang cacat yang tidak berdaya. Penasaran? Simak videonya. By the way, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. MK Ultra. Awal cerita dimulainya proyek ini terjadi pada tanggal 13 April tahun 1953. Direktur CIA saat itu, Allen Dulles Wells, mengeluarkan instruksi kepada Sidney Gottlieb untuk memimpin berjalannya proyek tersebut. MK Ultra merupakan nama kode dari sebuah proyek eksperimen manusia yang dibangun untuk mengembangkan sejenis obat. Reaksi kimia yang dihasilkan obat ini dapat mengendalikan nalar dari pemikiran manusia. Obat sejenis ini sudah pernah diciptakan sebelumnya oleh Soviet, Cina, dan Korea dengan tujuan yang sama. Nah, sasaran pengguna obat terlarang tersebut adalah para tawanan perang yang terdapat pada masing-masing negara tersebut. Jenis obat yang digunakan adalah sejenis amfetamin yang digabung dengan halusinogen yang dapat memberikan reaksi seperti mengonsumsi LSD. Pemakaiannya dilakukan dengan cara disuntikan ke lengan, hingga akhirnya sang korban kehilangan kesadaran. Teknik tersebut digunakan untuk dapat mengorek informasi para tawanan dalam proses interogasi saat kondisinya setengah sadar. Tetapi pada tahap berikutnya, proyek ini berakhir menjadi proyek ilegal karena banyak disalahgunakan. Beberapa korban eksperimen tidak hanya dibuat setengah sadarkan diri, tetapi dibuat tertidur hingga kehilangan sensor motoriknya. Bentuk penyimpangan lain dari proyek MK Ultra adalah hipnotis, pelecehan seksual, dan penyiksaan secara psikologis seperti metode cuci otak untuk menghapus ingatan seseorang dengan cara menembakkan gelombang suara yang dapat menyebabkan kerusakan otak. Tetapi akhirnya hal tersebut berakhir diungkap oleh The New York Times pada Desember tahun 1974. Surat kabar bergengsi itu pun menyatakan bahwa kegiatan ilegal yang telah dilakukan CIA bukan hanya kepada para tawanan, tetapi juga pada warga sipil Amerika Serikat. Hingga akhirnya di sekitar tahun 1960-an, Kongres Senat Amerika Serikat membentuk komite khusus yang dipimpin oleh Frank Church untuk menyelidiki laporan surat kabar tersebut. Dan akhirnya para korban eksperimen tersebut berhasil mendapatkan keadilan saat semua tuduhan itu terbukti dengan benar. Proyek UK Hilltop. Proyek UK Hilltop merupakan proyek pengembangan ilegal dari proyek MK Ultra pada tahun 1954. Proyek ini bertujuan mempelajari teknik pencucian otak militer Cina yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan suatu teknik interogasi terbaru bagi tawanan. Dr. Harold Wolff dari Cornell University Medical School merupakan orang yang menjabat proyek terlarang ini. Wolff dan timnya bertugas membuat rancangan obat-obat terlarang yang bersifat rahasia, karena sifat dari obat tersebut yang dapat merusak otak. Persyaratan yang diminta Wolff kepada CIA adalah seluruh rangkaian informasi yang berhubungan dengan pemenjaraan, perampasan, penghinaan, penyiksaan, pencucian otak, hipnotis, dan rangkaian informasi kekejaman lainnya. Eksperimen gas mustard pada Perang Dunia Kedua. Percobaan ini dilakukan oleh para elit militer Angkatan Laut Amerika Serikat yang secara rahasia melakukan eksperimen senjata kimia modern. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1943 yang mengorbankan sekitar 4.000 prajurit yang dibiarkan begitu saja tanpa ada pengobatan lebih lanjut oleh Angkatan Laut Amerika Serikat.
Gas yang mematikan ini sudah pernah diproduksi dalam jumlah besar pertama kali saat Perang Dunia Pertama. Akibat fatal yang ditimbulkan dari gas ini berupa iritasi kulit yang parah, pendarahan, dan luka pada sistem pernafasan. Selain itu juga dapat mengakibatkan luka bakar yang parah dan resiko kanker. Gas ini diproduksi sebagai eksperimen untuk menguji tingkat efektivitas dari pakaian serta maskernya agar dapat bertahan dari serangan gas tersebut. Eksperimen manusia di Korea Utara. Pada salah satu percobaan tersebut ditemukan sekitar 50 narapidana perempuan yang dalam kondisi sehat diberi daun kubis yang sudah diberi racun. Tidak lama setelahnya, semua wanita tersebut tewas seketika. Eksperimen lainnya seperti halnya dilakukan suatu operasi pada narapidana tanpa menggunakan anestesi, tetapi langsung memukul kepala korban sebelum melakukan eksperimen yang sadis tersebut. Para korban tersebut diibaratkan seperti halnya zombie untuk suatu eksperimen, sebelum akhirnya dibunuh dengan gas hingga mati lemas. Proyek Aversi. Pada tahun 1969, saat era politik apartheid masih berlaku di Afrika, ribuan homoseksual dan lesbian berada di bawah penanganan Dr. Aubrey Levin. Ia merupakan seorang kolonel militer dan psikolog yang bertugas di rumah sakit militer Voortrekkerhoogte Petronia. Dengan mengeluarkan pernyataan bahwa ia dapat menyembuhkan para homoseksual dan lesbian, Levin menggunakan sejenis terapi listrik yang diikatkan pada lengan korban. Efek yang dirasakan seperti tersengat aliran listrik yang sangat besar. Psikiater yang agresif ini mencari para militer yang dicurigai sebagai homoseksual dan lesbian secara rahasia, kemudian mengirimkan mereka ke unit psikiatris militer di Pretoria. Bagi mereka yang tidak dapat disembuhkan dengan obat maupun terapi setrum dan cara psikiatris lainnya, maka akan langsung dikebiri atau dipaksa untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Program tindakan yang sangat radikal tersebut merupakan program rahasia sebagai bagian dari upaya penghapusan homoseksualitas dari militer. Kejadian pergantian kelamin secara paksa tersebut dialami oleh sekitar 900 prajurit militer. Pada akhirnya Levin diberikan peringatan akan kemungkinan mendapatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak kejadian tersebut, dokter militer itu bermigrasi ke Kanada dan menjadi pengajar pada sebuah rumah sakit pendidikan. Eksperimen penyiksaan orang kembar. Dr. Joseph Mengele merupakan dokter Nazi yang terkenal dengan sebutan The Angel of Death atau malaikat kematian. Mengele sangat terobsesi dengan orang kembar. Obsesinya ini dicerminkan dengan selalu melakukan percobaan dan penelitian secara genetis terhadap mereka. Ribuan kembar sudah disuntikkan berbagai bahan kimia dalam penelitian tersebut. Kegilaannya bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Dengan sadisnya, orang-orang kembar keturunan Yahudi yang sudah tidak mempunyai daya tersebut harus menerima perlakuan kejam yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah dengan menjahit sepasang kembar dan menciptakan kembar Siam. Elektroshock. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 1960. Saat itu, seorang dokter bernama Loretta Bender mempercayai bahwa dia berhasil menciptakan sebuah eksperimen yang revolusioner berupa terapi elektrokonklusif bagi anak penderita skizofrenia dini. Eksperimen manusia yang terbilang sangat kontroversial ini memakan korban-korban hingga 100 anak-anak usia 3 hingga 12 tahun. Anak-anak tersebut mendapatkan setruman berulang kali pada bagian kepalanya. Setelah praktek tersebut ditutup, mayoritas dari anak-anak tersebut mengalami kondisi yang makin memburuk dengan berbagai penyimpangan, dari mengalami masalah kepribadian hingga menjadikannya seorang kriminal. Eksperimen senjata beracun. Kekejaman para dokter Nazi seperti tidak pernah berhenti berlanjut. Berbagai macam bentuk hukuman dirancang hanya untuk menentukan cara eksekusi para tahanan yang dianggap bersalah. Di kamp tahanan Buchenwald pernah dilakukan berbagai macam metode eksekusi. Salah satu di antaranya adalah dengan cara menyuntikkan zat racun sianida dan zat asam karbol kepada tawanan perang asal Rusia. Yang lebih ngeri adalah cara penggunaan racun-racun tersebut. Ada jenis racun yang diteteskan pada makanan atau dengan cara membidik langsung tawanan tersebut dengan menggunakan peluru yang telah dilumuri racun. Para korban yang berhasil selamat dari eksperimen keji ini pun masih akan tetap dibunuh agar mereka dapat melakukan otopsi. Tujuannya untuk melihat dampak dari racun ke jaringan tubuh. Kesimpulan, sekumpulan bukti kejahatan yang menggunakan manusia hidup sebagai media uji coba yang keji merupakan bentuk dari pelanggaran HAM, yaitu sebuah hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia yang hidup sejak lahir.
Well, gimana guys? Serem banget ya. By the way, sepertinya sampai di sini dulu topik kita pada kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like dan juga share videonya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu setia menonton konten dari Bicara. Oke, kami mau pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.